Sahabat GPIB, selamat malam. Saya Pendeta Feliska Paulo Katisina, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Petra Jakarta Utara. Selamat berjumpa kembali dalam Night Call GPIB. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Kami bersyukur kepadamu atas kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami merindukan dan berharap dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berilah kami pencerahan dan kuasa Roh Kudus agar hikmat Kristus memenuhi hati dan pikiran kami. Terpujilah Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab berdasarkan terjemahan baru 2, TB2, Injil Yohanes pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, lalu kata Yesus, biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburan. Ayat 8, sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini sesungguhnya berawal ketika Yesus berada di rumah Lazarus. Di rumah Lazarus itu ada para murid, ada Yudas Iskariot, ada Marta dan Maria. Dan konteks yang terjadi pada saat itu sedang ada perjamuan. Kemudian Maria datang dengan membawa buli-buli minyak wangi yang luar biasa mahal, yang dikenal dengan nama minyak narwastu. Lalu Maria membuka minyak wangi itu dan dia menyiramkan minyak itu ke kaki Yesus, mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan pada saat yang sama, Yudas melihat apa yang dilakukan Maria. Ada kemungkinan Yudas merasa iri kepada Maria, karena Yudas tidak bisa melakukan seperti apa yang Maria lakukan. Karena itu Yudas pun mengeluarkan pernyataan dengan alasan peduli pada orang miskin. Padahal kenyataannya Yudas tidak peduli kepada orang miskin, melainkan dia suka mencuri uang yang disimpan di dalam tas. Dan itu bisa dilihat di dalam ayatnya yang ke-6. Mengapa sampai Yudas mengeluarkan pernyataan itu ketika melihat Maria menyeka kaki Yesus? Dan mengapa hanya Maria yang bertindak ingin melayani Yesus? Ada kemungkinan Maria sebelumnya sudah mendengar kabar bahwa Yesus akan disalib dan dimakamkan. Sehingga Maria sudah mempersiapkan terlebih dahulu minyak narwastu itu kepada Yesus. Setelah Maria mendengar firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kemudian Maria merespon firman yang telah dia dengar. Dan hasil dari pendengaran akan firman itu kemudian membuatnya mencintai Tuhan. Dan dia peka terhadap apa yang harus dikerjakan. Sehingga ketika Yudas berbicara seperti itu kepada Maria,
Tuhan Yesus kemudian melihat hati Yudas, sehingga Tuhan Yesus pun membela Maria dengan berkata, biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari pengukuranku. Ayatnya yang ke-7. Jadi kepekaan Maria terhadap apa yang harus dia kerjakan membuktikan bahwa pelayanan yang baik itu bukan pelayanan yang menonjolkan diri, tetapi pelayanan yang harus didasarkan oleh cinta kasih kepada Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kepekaan Maria ini adalah hasil di mana dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan karena ketika dia senantiasa mendengarkan firman Tuhan, maka itulah yang kemudian menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan. Dan rasa cinta Maria dari Betania ini kepada Tuhan, itulah yang kemudian mendorongnya untuk melayani Tuhan dengan menyeka kaki Tuhan dengan minyak arwasa. Pada kepekaan Maria di dalam mendengarkan firman Tuhan itulah yang kemudian membuat Maria bertumbuh dan membuatnya sungguh-sungguh mengerti apa arti dari pelayanan sejati. Sahabat GPIT yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus membela Maria atas pernyataan Yudas yang menilai bahwa tindakan Maria sebagai pemborosan karena ada motivasi lain. Di sini kita melihat Tuhan Yesus tidak menyalahkan Maria dari Betania atas pemborosan minyak narwastu ini. Namun dari apa yang dilakukan oleh Maria justru menjadi dasar penyampaian hal penting dari Tuhan Yesus kepada para muridnya, bahwa di dalam ayat 8 dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, sebab orang-orang miskin selalu ada bersama-sama dengan kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Artinya, orang miskin selalu ada bersama dengan para murid-murid. Dan menjadi tugas tanggung jawab para murid untuk memberikan manfaat kepada orang miskin dengan cara melayani mereka seperti apa yang dilakukan Maria kepada Yesus, yakni para murid bertugas melanjutkan apa yang dilakukan oleh Maria. Karena tindakan Maria adalah wujud cinta kasih yang tulus dari seseorang murid sejati kepada Tuhan Yesus. Sedangkan kita melihat Yudas adalah murid jahat dan palsu yang terkadang memanfaatkan orang-orang miskin untuk kepentingan dirinya sendiri. Sahabat GPIT yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema kita pada malam ini adalah melayani orang miskin dengan cinta, maka ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita bahwa sahabat GPIT dan saya adalah para murid Tuhan. Kita semua beribadah, kita semua bersekutu, kita semua memuliakan Tuhan, kita semua berdoa kepada Tuhan, dan kita semua adalah kaum yang dibedakan dengan segala kaum yang ada di muka bumi ini. Karena kita disebut sebagai para murid Tuhan, maka para murid itu harus bermanfaat, para murid harus berguna, para murid harus menjadi tangan-tangan Tuhan untuk melayani mereka orang-orang miskin dengan cinta. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus melayani dan memperhatikan mereka? Karena firman Tuhan itu selalu adalah dalam hukum kasih mengatakan, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Sahabat GPIB, kita ketahui bahwa di dalam kisah perjanjian lama, di situ kita melihat bangsa Israel diajak oleh Musa untuk supaya mengasihi Tuhan dengan cara mereka sanggup memberikan perpuluhan, mereka sanggup memberikan ucapan syukur, mereka sanggup memberikan korban penebusan salah, dan seterusnya. Dengan begitu, mereka menggenapi hukum yang pertama. Dan saya percaya bahwa sahabat GPIB juga sudah melakukan hukum yang pertama ini. Sedangkan hukum yang kedua
juga termasuk bagian dari pelayanan kepada orang miskin. Tuhan mengidentikan dirinya sebagai orang miskin. Jadi pada waktu kita melayani mereka dengan cinta, maka kita bukan saja melayani mereka, tapi kita juga melayani Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Sahabat GPIB, dengan dan ketika kita memperhatikan mereka, maka persekutuan, peribadahan, doa, pujian, itu semua akan membawa pemulihan. Sewaktu kita memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang lemah, maka terang Tuhan itu akan terbit, kebenaran itu akan kemudian menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Tuhan itu akan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Apabila sahabat GPI menemukan kekeringan dalam kehidupan, entah itu kekurangan kasih, entah itu kekurangan perhatian, kekurangan anugerah, kekurangan berkat dan lain sebagainya, maka dalamnya Tuhan berjanji sewaktu kita memperhatikan mereka dan melayani mereka dengan cinta, maka Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita dan kita akan seperti taman yang terus dialiri dengan air. Nah, Yesaya pasal 57 ayat 11, nanti sahabat GPI bisa membacanya. Di situ ayat ini mau menyampaikan bagi kita bahwa Tuhan tidak hanya tinggal di tempat yang tinggi saja, tapi Tuhan juga ada di tempat yang rendah. Tuhan ada bersama-sama dengan orang-orang yang miskin, dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang remuk hati, dan berada pada orang-orang yang rendah hati. Saya percaya bahwa dengan dan ketika kita melakukan pelayanan dengan cinta kepada mereka, maka Tuhan pun di tempat yang maha tinggi itu juga akan membantu kita dikala kita sedang dalam kesusahan. Sahabat GPIB, apakah kita memiliki keterpanggilan hati dan memiliki beban untuk panggilan ini? Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kita menjadi murid Tuhan yang sejati, bukan murid jahat dan palsu seperti Yudas. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita untuk menjadi murid yang setia melayani orang-orang yang miskin tanpa pamrih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman telah diberitakan, dan biarlah firman itu senantiasa menolong kami untuk senantiasa bertumbuh, dan biarlah Roh Kudus senantiasa mengurapi kami untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang setia dan benar. Biarlah malam yang boleh menjadi bagian dari kami ini Tuhan, boleh menjadi malam yang menjadi tempat perteduhan, suasana yang nyaman, kami boleh dapat beristirahat dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kami dalam istirahat kami, dan kami boleh dipulihkan, disegarkan di esok hari dalam kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, sertai kami selalu bersama seluruh mereka yang berada bersama-sama dengan kami semua. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman-Nya. Amin. Demikianlah perjumpaan kita malam ini, sahabat GPIB. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.